Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas materi komposisi fungsi dan fungsi inverse. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Seperti pada gambar berikut, jika F suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain atau daerah asal, himpunan B disebut kodomain atau daerah lawan, dan himpunan C merupakan ring atau daerah hasil. Secara sistematis, fungsi dapat dituliskan: fungsi F memetakan A ke B. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, seluruh anggota domain memilih tepat satu anggota kodomain. Yang kedua, anggota domain tidak boleh memilih lebih dari satu anggota kodomain. Yang ketiga, anggota kodomain boleh dipilih lebih dari satu anggota. Nah, di sini kakak mempunyai contoh. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 8. Suatu fungsi F memetakan A ke B ditentukan oleh Fx sama dengan 2x dikurang 1. Yang pertama, tentukan ring fungsi F. Kemudian gambarlah fungsi F dengan diagram panah. Nah, untuk menentukan ring fungsi F, maka kita tuliskan fungsi Fx, yaitu 2x dikurang 1. Kemudian kita substitusikan himpunan A-nya mulai dari 1, 2, 3, 4. Sehingga kita dapat ring fungsi F adalah 1, 3, 5, dan 7. Kemudian kita buat diagram panah fungsi F. Maka himpunan A kita tulis 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B-nya hasil atau ring yang kita dapat tadi. Kita bisa buat 1 sampai 7, kemudian kita pasangkan ring dari 1 tadi didapat 1, 2 didapat 3, 3 didapat 5, 4 didapat 7. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau 1-1. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan injektif jika setiap unsur yang berbeda di A memiliki peta yang saling berbeda. Nah, seperti pada gambar berikut, terlihat jelas perbedaannya. Fungsi injektif, kemudian yang ini juga fungsi injektif, dan ini bukan fungsi injektif. Karena ringnya ada yang sama. Dari domain ke kodomain, untuk yang A ke P dan B ke P, ini bukan merupakan fungsi injektif. Yang kedua, fungsi surjektif, onto atau pada. Fungsi F memetakan A ke B merupakan fungsi surjektif atau fungsi pada jika setiap unsur di B memiliki prapeta di A, atau fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen dari himpunan A. Nah, jadi untuk fungsi surjektif, himpunan B boleh memiliki satu atau lebih elemen dari himpunan A. Seperti pada gambar ini, untuk Q itu memiliki elemen di A lebih dari satu. Nah, sedangkan yang gambar yang kedua bukan fungsi surjektif. Yang ketiga, fungsi bijektif atau koresponden 1-1. Fungsi F memetakan A ke B merupakan suatu fungsi bijektif hanya jika F surjektif dan injektif, atau disebut juga koresponden 1-1. Seperti yang tampak pada gambar berikut. Selanjutnya kita masuk ke operasi fungsi pada aljabar. Operasi aljabar yang sudah kita kenal dalam operasi bilangan real adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sama seperti yang tampak di sini, operasi aljabar fungsi-fungsi bisa berupa penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian.
Langsung saja kita masuk ke contoh penjumlahan. Diketahui bahwa fx sama dengan 3x ditambah 4 dan gx sama dengan 2 dikali x dikurang 1. Maka gx sama dengan 2x dikurang 2. Tentukan f ditambah gx. Maka kita tuliskan rumus awal, yaitu f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Kemudian kita tulis fungsinya. Untuk fx yaitu 3x ditambah 4 dan fg sama dengan fx dan gx. Maksudnya gx. Untuk gx 2x dikurang 2. Kemudian kita jumlah. 3x ditambah 2x 5x. 4 ditambah min 2 yaitu 2, sehingga didapat 5x ditambah 2. Begitu juga dengan pengurangan, kita tinggal ganti menjadi operasi pengurangan, kemudian perkalian dan juga pembagian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu fungsi komposisi. Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Nah, secara sistematis, fungsi komposisi dapat dinyatakan dengan fungsi f bundaran g x sama dengan f gx. Fungsi g bundaran fx sama dengan g fx. Contoh, misalkan fungsi f memetakan r ke r dan fungsi g memetakan r ke r ditentukan oleh fx sama dengan 2x dikurang 3 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 5. Tentukan rumus fungsi g bundaran fx. Rumus untuk fungsi f bundaran gx. Penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian g bundaran fx sama dengan g fx, perlu adik-adik ingat, untuk pengerjaan ini kita harus mengerjakan yang di belakang terlebih dahulu. Jadi kita tulis dulu fx-nya. Fx-nya berapa? 2x dikurang 3. Nah, sudah kita buat ini sebagai fx ya. Kemudian baru kita gabung dengan fungsi gx-nya. Fungsi gx x kuadrat ditambah 5. Nah, yang kita dapat 2x min 3 ini sebagai x-nya. Jadi kita tulis x-nya 2x dikurang 3, kemudian kuadrat ditambah 5 sama dengan, kemudian kita kuadratkan dan kita jumlah dengan 5 sehingga didapat 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 14. Nah, selanjutnya untuk f bundaran gx sama dengan f gx. Sama seperti yang ini tadi, kita kerjakan dari belakang. Gx-nya dulu. Gx-nya x kuadrat ditambah 5. Baru selanjutnya kita kombinasi dengan f-nya. F-nya 2x dikurang 3. Ini sebagai x, jadi 2x kita tuliskan x kuadrat ditambah 5, kemudian dikurang 3. Sehingga didapat 2x kuadrat ditambah 7. Contoh kedua, diketahui fx sama dengan 2x ditambah 1 dan fungsi f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Tentukan rumus fungsi gx. Pertama, kita tulis fungsi f bundaran gx terlebih dahulu. Nah, f bundaran gx ini kan kalau dibuat rumusnya yaitu f gx. Bisa kita tulis 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Nah, fx ini kan 2x ditambah 1. Gx-nya ini sebagai x, jadi 2 gx ditambah 1 sama dengan kita tulis lagi yang ini. Kemudian
2gx sama dengan, kenapa di sini 6? Karena satunya pindah ruas. Jadi dikurang 7 dikurang 1 jadi 6. Selanjutnya gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 6 per 2, sehingga didapat gx yaitu x kuadrat dikurang x ditambah 3. Selanjutnya, syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Nah, G bundaran F dapat dibaca fungsi G bundaran F adalah fungsi komposisi dengan F dikerjakan lebih dahulu daripada G. Nah, itu seperti contoh kita yang tadi sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini sama saja. Nah, untuk fungsi F bundaran G berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu G. Sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, komposisi fungsi tidak komutatif. Fungsi F bundaran G tidak sama dengan fungsi G bundaran F. Jadi hasil dari fungsi F bundaran G itu berbeda dengan fungsi G bundaran dari F. Yang kedua, komposisi fungsi memiliki sifat asosiatif, yaitu fungsi F bundaran G bundaran H sama dengan fungsi F bundaran G bundaran H. Nah, yang ketiga, ada elemen identitas yakni IX sama dengan X. Artinya, untuk setiap F akan berlaku fungsi F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F, dengan IX sama dengan X adalah fungsi identitas. Di sini kakak mempunyai contoh untuk pembahasan sifat-sifat fungsi komposisi tadi. Contoh, diketahui fungsi F memetakan R ke R dan fungsi G memetakan R ke R dan H memetakan R. Ditentukan dengan rumus Fx sama dengan 2x ditambah 1, Gx sama dengan 3x, dan Hx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Fungsi identitas I dan R ditentukan oleh rumus Ix sama dengan x. Tentukan rumus fungsi yang dinyatakan dengan sebagai berikut. Kemudian kita jawab. Fungsi F bundaran Gx berarti kita kerjakan G dulu baru ke X, didapat 6x ditambah 1. Kemudian fungsi G bundaran Fx berarti kita kerjakan Fx dulu baru ke G, sehingga maka benar sifat-sifat fungsi komposisi tadi, bahwa fungsi F bundaran G itu berbeda dengan hasil fungsi dari G bundaran Fx. Jelas berbeda ya, 6x plus 1, 6x plus 3. Kemudian kita cari G bundaran Hx. Berarti kita kerjakan Hx baru ke G, sehingga didapat 3x kuadrat dikurang 6. Selanjutnya kita cari F bundaran G bundaran H. Ini cara pengerjaannya kita kerjakan sama seperti sebelum-sebelumnya, kita kerjakan dari yang belakang, dari yang H. Hanya x kuadrat dikurang 2. Kemudian F bundaran G sudah kita dapat tadi, yaitu 6x ditambah 1. 6, x-nya yaitu x kuadrat dikurang 2 ini, ditambah 1, sehingga didapat 6x kuadrat dikurang 11. Kemudian sama untuk F bundaran G bundaran Hx, yaitu kita kerjakan dari belakang, yaitu G bundaran H, G bundaran H tadi 3x kuadrat dikurang 6. Kemudian baru diaplikasikan ke yang F. Fx tadi 2x plus 1. 2x nya yang ini
ditambah 1 sehingga didapat 6x kuadrat dikurang 11. Maka benar sifat fungsi komposisi yang kedua tadi bahwa hasil ini dengan hasil yang ini akan sama. Selanjutnya fungsi I bundaran fx, kita kerjakan dari yang fx. Kemudian I merupakan identitas, jadi kita dapat 2x ditambah 1. Sama seperti yang ini, karena I ini merupakan identitas, jadi langsung ke fx yaitu 2x plus 1. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse: jika fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan x, y, di mana x anggota dari A dan y anggota dari B, maka fungsi inverse f dilambangkan dengan f pangkat min 1 adalah relasi yang memetakan B ke A dalam pasangan berurutan. Dinyatakan dengan fungsi inverse f sama dengan x, y, di mana y anggota dari B dan x anggota dari A, seperti yang nampak pada gambar ini. Menentukan fungsi inverse. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse adalah: pertama, misalkan y sama dengan fx, kemudian diubah menjadi bentuk x sama dengan gy. Yang kedua, tuliskan x sebagai fungsi inverse f y, sehingga fungsi inverse f y sama dengan gy. Ubahlah variabel y dengan x sehingga didapat rumus fungsi inverse f inverse x. Sebagai contoh, diketahui fungsi f memetakan r ke r ditentukan oleh rumus fx sama dengan 2x dikurang 3. Tentukan rumus fungsi inverse. Langkah pertama tadi, y sama dengan fx. Kita tulis y sama dengan fx. Y sama dengan fx nya 2x dikurang 3. Bisa kita pindah ruaskan, 2x sama dengan y ditambah 3. X sama dengan y ditambah 3 per 2. Jadi kita dapat rumus fungsi inverse nya, yaitu y ditambah 3 per 2. Selanjutnya, syarat agar suatu fungsi mempunyai inverse. Nah, dari gambar 1, himpunan A yang beranggotakan A1, A2, A3, dan A4 dipetakan oleh fungsi f ke himpunan B yang beranggotakan B1, B2, dan B3. Daerah hasil adalah A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B2. Nah, pada gambar yang kedua, himpunan B dipetakan oleh fungsi G ke himpunan A. Daerah hasil adalah B1. Daerah hasil adalah B1, A1, B2, A2, B2, A4, B3, A3. Pemetaan fungsi G memetakan B ke A diperoleh dengan cara menukarkan atau membalik pasangkan terurut fungsi f memetakan A ke B, atau B merupakan balikan dari f, dinotasikan dengan G sama dengan inverse. Sering disebut G merupakan fungsi inverse. Sifat-sifat fungsi inverse. Jika terdapat fungsi komposisi fungsi G bundaran f, maka fungsi G bundaran f dapat dipandang sebagai suatu fungsi tunggal. Sehingga pada fungsi tersebut dapat dicari inverse-nya. Dari gambar tersebut, fungsi f A ke B, fungsi G memetakan B ke C dengan f dan G berkorespondensi satu-satu sedemikian sehingga
H sama dengan G bundaran F, maka H inverse sama dengan F inverse bundaran G inverse. Dalam hal ini, fungsi G bundaran F inverse sama dengan H inverse. Disebut fungsi inverse dari fungsi komposisi, sehingga diperoleh sifat fungsi inverse sebagai berikut. Demikianlah penjelasan saya mengenai komposisi fungsi dan fungsi inverse. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.